Mukanya Met gak kelihatan Met. Oke. Ya Sulis yang mulai ya Sulis. Oh, 3, 2, 1. Ibikibir Q di sini. Oke. Halo KPPN Wamena. Gimana? Wamena aman? Wamena aman? Aman. Mantap. Beneran aman. Untuk hari ini aman Bang. Aman ya. Yang penting hari ini aman, kita bisa rekaman. Aman. Oke. Yang penting kita bisa Gak tau rekaman besok hari kalau ini. ada lempar batu. Jangan gitu dong. Jangan dong. Ya, di sana siapa aja? Ya, Jiwa silakan perkenalkan. Halo, Jiwa. Ya, perkenalkan teman-temannya di KPN Wamena siapa aja di sana? Ini yang sebelah sini nih. Ini Dika. Halo. Iya, namanya Dika. Halo Dika. Dika. Ini Duta. Halo Duta. Ya. Oh, vlogger ya? Iya, Duta. Vlogger kita. Terus ini yang Oke. paling ujung Ardit, baju putih. Ardit. Halo Ardit. Halo Ardit. Alhamdulillah ya. Masih sehat Dit ya. Alhamdulillah. Si bungsu kita. Sahabat surga kita semua. Sahabat Oh, Medi. Halo Medi. Aki siapa namanya? Aki Iya. siapa? Aki Medi, sahabat Oh, surga Aki kita. Medi. Assalamualaikum Yang selalu Aki Medi. mengingatkan kita. Jadi oke. Jadi gimana kita langsung ke pertanyaan ini ya. Jadi gimana perasaannya pertama kali tadi itu terima SK, buka SK terus dapat Wamena gimana? Yang dari awal aja ya, yang paling belakang itu ya. Itu kan bukan angkatan kita kan ya? Oh Di iya. satu Bang, sahabat surga Ya, kita tapi Bang. di atas kita kan? Enggak lah, Masa seangkatan baru? Masa sih? Iya tak? Di akhirat ada Kok gue gak pernah lihat ya? Oh iya, masih seangkatan sama kita ya? Oh sorry. Iyalah. Sorry. Artinya Ayo, kurang Met, gimana, Met, perasaannya, di Met? DTU-nya Gimana, Met? kurang ini artinya kurang Kasih punya nama. space, kasih space. Ya, Gimana Gimana perasaannya? ya? gimana Ahi? Kalau gitu nih dapat Wamena ya juga kaget gitu. Kaget Bang. Kaget udah gitu aja. Wah, Ya sangat. udah sih Bang, mau gimana lagi Bang? Ya tapi gini. Sebelum dapat SK Wamena kan belum tahu kan ya. Sebelum dapat SK Halo, Bang. Wamena kan belum tahu Wamena gimana kan ya. Iya. Ada nggak sih apa ya namanya bayangan gitu bakal ke Wamena atau cita-cita bakal main ke sana gitu loh. Matamu tidak. Cita-cita. Main loh, pertanyaannya Kan main. Main. Ini cita-cita main ke sana kayak gua nih kan punya Liburan. Iya seriusan, gua Liburan punya kan, Bang? Liburan. cita-cita main ke apa namanya Raja Ampat. Itu kan cita-cita sih. Nah, Ya Gitu kalau loh Raja maksud gua. Ampat sih iya Bang, kalau Wamena kan ya enggak. Tahu Oh. Wamena di mana juga enggak. Iya. Oh gitu ya. Jadi sebelum dapat SK belum nggak tahu ya Wamena itu gimana tempatnya, terus di mana tempatnya nggak tahu ya. Nggak tahu, yang gua tahu kan cuma klub bolanya Persiwa Wamena. Oh iya. Menurut kalian Wamena itu gimana sih? Setelah kalian di sana gitu, setelah sekian lama ini Wamena ini gimana gitu? Bisa ceritain nggak? Ya singkat aja lah. Dika. first impression sama Wamena. Iya. Vlog Gini deh, kita mau gini ngasih deh. tahu nih. Seminggu di sana gimana gitu? Ini kita dari seminggu dulu ya. Seminggu di sana gimana perasaannya gitu? Minggu. Seminggu Ya, awal di Ardit sana. yang di prank. Oh iya. Kita mulai cerita dari pertama masuk ke Boleh. Wamena dulu ya. Boleh. Oh boleh. iya, Ada. boleh. Ada kejadian gitu kan. Kita pas baru datang sampai di Wamena tuh kena prank dan apesnya yang kena prank ini coba cerita. Jadi gini, Perannya Cok. gimana? Jadi gini. Ini apa ceritanya itu memang benar-benar sedih ya. Iya. Oh Pertama iya. itu kan pertama gini, kalau misalkan diurut dari XMA ya kan. Pertama kan nggak kebayang tuh kan, nggak punya pikiran, wah ini mau ke Papua, apalagi ke Wamena kan nggak punya. Terus ketika surat sakti itu warna coklat itu datang, nah disitulah letak letak sebuah kesedihan yang paling mendalam kan. Ketika dibuka suratnya, seret, aduh Wamena ya kan. Tapi untung kita kan masih diberikan waktu seminggu lah buat Iya, ketemu sama Tuhan kan.
Nah, mau berangkat tuh pasti kita semua tuh berlima ini sangat berat kan, ninggalin kota-kota tercinta kita. Oke, tapi karena itu memang tuntutan dari negara, tuntutan dari negara, coy. Dalam ya. Dalam, coy. Ini sebuah pengabdian tuh emang berat, coy. Pengabdian, iya. Habis itu ini kan akhirnya kita berangkat terus kita sampai ke Jayapura dulu ya kan. Nah, kita tuh kaget coy, Jayapura ini apaan? Kok ada putih-putih gitu kan. Kita kira tuh itu sabu. Nah, tapi terus akhirnya si jiwa ini memberanikan diri buat nanya ke orang lokal ya. Berbaur lah ya, berbaur. Dia yang jadi orang lokal juga sebenarnya. Kemana dia tidak jodoh di sini. Enggak. Oke, lanjut. Habis itu ini kita baru tahu kalau itu yang dimakan itu adalah pinang, terus di situ ada kapur. Nah, kapur itu kita kira sebagai kayak semacam narkoba, sabu gitu lah istilahnya. Nanti disensor ya ini ya. Oke, terus sembari kita nunggu pesawat, aku itu nyoba ini si jiwa. Aku Minang kan. Ya kan. Minang siapa, Jiu? Hah? Minang siapa? Minang Kabau. Terus lanjut. Udah pesawat datang, akhirnya kita naik ke Wamena kan. Nah, disitulah letak kesedihan kedua saya sih sebenarnya. Aku sih, bukan mereka, aku. Kita baru nyampe di Wamena nih, jebret. Kita dijemput sama rekan kita dulu senior yang sekarang udah pindah. Oke, terus tiba-tiba tuh didatengin sama anggota Kopassus ya kan. Wih. Bingung kan, anjrit ngapain ini? Badannya tuh gede. Mungkin pengawalan. Oh enggak. Itu ini ceritanya lebih menyedihkan lagi, Mbak. Oke, kita kan baru nungguin koper ya. Koper datang. Terus ada orang yaitu yang Kopassus itu kan datang, badannya itu gede, tinggi ya kan. Terus wajahnya itu wajah orang lokal. Serem kan? Iya betul. Terus kok tiba-tiba terus nyamperin kita, habis itu terus kayak marah gitu sama kita ya kan. Terus dia bilang gini, nanya ke kita kan, kalian yang berempat, kita kan berempat, si Ukti Medi ini kan Medi kan dia berangkat sendiri ya kan, dia diantar sama ayahnya, biasalah anak. Anak saya. Wajar. Tapi kita nggak disayang ya, jadi nggak dianterin. Terus kan ini naik Kopassus itu bilang, kalian berempat ini dari Jayapura ya? Iya bang, gitu kan, kita bilang gitu. Terus dia bilang, saya tadi dapat info, katanya ada yang bawa barang mencurigakan. Ketangkapnya itu di bukan ketahuannya itu di Jayapura. Kita kan bingung ya, ini apaan? Barang mencurigakan apaan? Ya kan? Itu tukang tidur ini. Habis itu ini kita kan awalnya nggak tahu, bukan kita tuh nggak merasa kita tuh curigai kan. Terus akhirnya kok kita pas waktu mau udah ambil barang, kita mau jalan sama Kopassus itu dibilang gini, hei kalian berempat ikut saya ke sini kantor gitu kan. Kita bingung, ngapain kita ikut kantor? Emang kita salah apa gitu kan? Terus akhirnya dipaksa tuh sama Kopassusnya. Nah, temannya satu lagi datang, minta kita juga kayak masuk ke DTU kan. Wah, serem. Terus habis itu akhirnya kita digiring tuh ke kantor kan. Terus tanyain, kalian dari berempat ada yang bawa barang mencurigakan enggak? Kita kan nggak tahu apa tuh barang mencurigakan ya kan. Ya udah, terus sama Kopassusnya kita disuruh bongkarin koper. Nah, disitulah itu aku mulai deg-degan kan. Kok koperku robek sedikit bagian atas ya kan. Terus pas waktu disuruh bongkar kan semuanya isinya pakaian semua kan. Disuruh bongkar pakaian semua. Habis itu ketemulah satu barang itu di dalam koperku. Nah, itu kita kan nggak tahu itu sebenarnya apa gitu kan. Tapi karena karena ditanyain sama Kopassusnya kan, itu apa gitu kan, sama kayak DTU lah, itu apa gitu kan. Aku bilang
aku bilangnya gini, nggak tahu bang. Kenapa nggak tahu? Itu koper siapa? Koper saya bang. Ya berarti itu barangmu. Itu apa? Itu sabu kan? Bilang gitu kan. Terus aku bilang gini, enggak, saya nggak bawa sabu. Nah, si Jiwa ini ditanyain sama kepalanya, bilang gini, itu temenmu, kenapa bawa sabu? Jiwa tuh bilangnya gimana? Saya juga baru kenal kemarin gitu loh. Saya juga baru kenal. Iya. Terus aku kepalanya ngomong gini, kamu kenapa nggak ngingetin temenmu jangan bawa sabu? Ya gimana, masa saya baru kenal sama si Adit nyuruh Dit jangan bawa sabu-sabu ya Dit, kan nggak mungkin ya. Iya benar. Ya orang, aku baru kenal Adit itu kan waktu di SMA ya, waktu sama-sama penempatan kan. Terus nggak tahu kalau dia, mana mungkin orang baru kenal gimana ceritanya. Teman-teman kita besok berangkat ke Wamena jangan bawa sabu-sabu ya gitu kan. Iya juga. Kan? Betul. Benar. Kok udah sampai ke ranah yang pribadi gitu. Terus lanjut Dit. Terus lanjut. Jadi apa namanya ini terus mereka bertiga kan terus bebas ya kan, si Dika nggak ditanyain, si Duta nggak ditanyain ya kan, terus kan yang itu juga aku terus toh. Akhirnya apa ya kan, aku dibentak-bentak tuh, terus dia juga nunjukin ini kartu izin apa memegang senjata ya kan, gua nunjukin, dia bilang kau nggak tahu siapa aku. Terus aku bilang enggak bang. Terus lihat ini, kau kalau mau bikin rusuh di Wamena ya kan, nanti aku basmi kau kan, bilang gitu. Kalau Wamena lah selesai. Iya. Terus di situ kan aku kan punya trauma dengan DTO ya kan, karena dibentak-bentak itu sebenarnya aku malas ya. Terus apa namanya, ya udah aku diem. Nah ketika aku diem itu aku dikira sama mereka tuh kayak mau nangis. Iya. Terus, Pembelaan ya. iya. Padahal mah nangis tuh. Beneran nangis. Iya. Ini aja kayak lembab gitu bang. Oh, keringat. Habis itu ini terus apa namanya, terus akhirnya kita disuruh foto kan, habis dibentak kita disuruh foto, suruh pegang barang buktinya. Terus akhirnya ini kepala kantornya datang tuh, yang apa namanya, kepala kantor yang lama datang. Terus apa namanya, pas kita dibawa keluar dari kantor itu, kantor bandara, bandaranya ini dong, bandaranya ikutan keluar dong, bandaranya itu nanya, ada apa ini mas gitu kan. Terus kan yang ditanyain kepala kantorku yang dulu kan. Terus kepala kantorku tuh bilang, ini pak, apa namanya, katanya pegawai saya ada yang dicurigai bawa sabu gitu kan. Nah aku kan di belakangnya kepala kantorku kan. Terus aku maju bilang gini, Pak, saya demi Allah Pak, saya nggak bawa sabu Pak. Saya bilang gitu. Saya berani bersumpah Pak di bawah Al-Quran. Aku bilang gitu, seagamis gitu cowoknya, bilang cowok ya. Oke, terus habis itu aku bilang, nanti kalau misalkan saya memang terbukti bawa sabu itu, saya bisa dipotong tangannya Pak. Aku bilang gitu kan. Terus habis itu, apakah bandara itu cuman gini, iya ya Mas, saya juga paham kok. Kan terus habis itu singkat cerita akhirnya kita dibawa ke kantor. Terus semua yang di kantor tuh kayak apa sih ya, kayak sedih gitu kan, kenapa nih anak baru kok tiba-tiba kayak gini gitu kan. Tapi belum kerasa kalau itu cuman acting ya kan. Terus akhirnya kan kita disuruh sholat bareng kan di musola kantor. Nah terus aku kan keluar paling belakang. Terus ada senior kita nyamperin, dia bilang gini, udah Dit, nggak apa-apa, diikhlasin aja gitu kan. Lah kan aku tambah sedih loh. Tambah sedih udah. Terus akhirnya kita apa namanya, aku diajakin masuk, aku masuk, terus kita dikumpulin di satu ruangan di aula. Habis itu ini deh, baru tuh kepala seksi PD ya kan, namanya Pak Irwan, ini bosnya Duta ya kan. Itu apa namanya, Pak Irwan bilang itu, jadi tadi tuh kita ngeprank kalian gitu lah.
Aku terus bilang tuh, ngeprank kok kebangetan ya. Santai. Ngepranknya ancamannya pidana ya. Tapi Pranknya ancamannya pidana coy. Kita kerja di sini. Tapi apa kita jauh-jauh dari juga sisi Jiu, pidana. dari sisi bercanda punchline-nya nggak dapet ya. Iya, Punchline nggak pranknya apa. itu nggak dapet ya maksud gua. Tapi itu emang bener-bener pranknya bener-bener ngeri sih bang. Maksudnya Parah banget ya. itu belum pernah kita tonton di YouTube kan. Maksudnya ada Iya. pegawai baru yang merantau dan diselundupin barang nggak jelas terus kita tiba-tiba kepikiran kalau kita berempat masuk penjara gimana gitu kan ya bang. Jadi Masa kita jauh ke Papua buat di penjara. jadi ini pelajaran Masa buat penempatan buat adik-adik yang bakal penempatan nanti ya. Iya, Apa nanti udah tuh? kita siapin prank juga kok. Oke, yang beda ya. dikasih tahu Yang beda, dong. yang beda dong. Pasti yang beda. di KPPN kita tuh tiap tahun ada budaya kalau ada anak baru dikasih prank. Ya, Jadi buat yang Oh. masuk penempatan Wamena ya siap-siap aja pranknya. Pokoknya ini lebih sabu. ngeri dari si Kalau Afid ini kan, lah. kalau ini sabu ya, yang nanti beda Iya. lagi lah ya. Ya, oke. Beda lagi. Nanti kita pindahin lah kantornya apa gimana? Oke. Lanjut. Sulis ada Lanjut. yang penasaran nggak? Penasaran apa yang mau ditanyain gitu di Wamena? Penasarannya, emang Jayapura ke Wamena jauh kah? Jauh mbak. Nggak bisa naik Gojek, Mbak. Oh, ada Gojek memang di sana? Ada Nggak Gojek. ada. Makanya nggak bisa. Kan nggak ada internet bang. Oh iya. Jadi internet juga susah ya di sana ya? Kalau apa namanya bisa dibayangin gini bang. Ente Gimana? ngirim gambar ke sini ya kan, gambar ke sini ukurannya cuma 2 KB, downloadnya itu bisa 2 jam. 2 KB, Ya, 2 KB Iya. 2 jam. iya. Jadi bisa ditinggal nonton Dan, TV dulu. dan ya? ternyata foto yang dikirim itu salah bang, terus dia kirim foto lagi. 4 jam. Gua nggak- Coba bayangin nggak? Gua nggak kepikiran satker kayak di tempat gua nih di NTT. Iya, Mereka bener. kan kalau ngirim berkas tuh kan lewat WA tuh, lewat ADK segala macam berkas lewat WA kan ya. Kalau gua di Wamena itu bisa nggak selesai sehari ya. Maksud gua 5 bisa satker sebenarnya doang. sih. Bisa tapi ya itu nunggunya harus sabar gitu Iya, bang. bisa tapi banyak berdoa juga itu. Jadi di Wamena itu buat kalian tambah Islami ya, tambah apa ya? Tambah sering banyak Tambah berdoa gila sih. gitu maksudnya. Tambah gila. Iya jelas. Ini kan si Dika ini kan juga sekarang udah jadi mualaf. Oh iya. Subhanallah. Subhanallah. Gua lihat videonya yang terakhir itu keluar dari Iya, musola dia pakai keluar dari sarung kan. musola. Nah, kan? Makanya kan dibayar, Bang. Jadi marbot. Aduh. Karena apa? Karena saking banyak cobaan di sini, Bang. Iya, Pokoknya itu. 6 bulan pertama kita di sini tuh ya banyak aja kejadiannya. Tapi Kan seru habis- ya. Seru nggak? Iya seru. Kalau sekarang diceritain seru bang. Kalau ngalamin Kalau kemarin ngalamin ya diem aja tiap hari. Sudah Pantas duta sering bengong sekarang maksud gua. Emang dulu enggak, Bang? Kelihatan soalnya duta tuh sering bengong. Oh, mukanya tuh kayak sering bengong gitu sekarang. kata siapa lu? Kalau makanan khas di sana ada nggak? Selain ini tadi ya, panah memanah itu. Ada sih, cuman namanya aneh, Bang. Apa Apa? gimana? Jangan deh. Ya harus Namanya cuman bisa diceritain kalau ada yang kesini aja sih bang. Iya. Oh, jadi Vulgar, coy. Namanya terlalu vulgar. Tapi bener jadi- itu Iya, namanya. ada di Itu- sana. Namanya beneran itu. itu dan itu memang khas di sana gitu. Iya khas. Gue juga baru tahu sih di sini ada makanan yang sekasar itu namanya. Parah. Rasanya gimana rasanya? Manis mbak, kayak apa sih tadi kue bantal. Gemblong apa ya kalau di Iya. Sunda? Manis kayak Tapi namanya- namanya nggak? Manis kayak Kayak namanya. gua gitu. Namanya tuh nggak menggambarkan sebuah kemanisan gitu sih bang. Oh gitu. Oh. Iya. Jadi kalau yang Pokoknya penasaran sama makanannya ke Wamena lah ya, penempatan di Wamena lah ya. Boleh, Nah, boleh tuh. Tadi kan udah cerita sehari, terus seminggu. Nah, setahun. Setahun berarti kalian udah mulai adaptasi dong.
Iyalah, udah ada. Iya udah, mau gimana lagi Mbak? Ya harus adaptasi, Mbak. Aduh. Siapa yang tuh adaptasi banget kan kalian kan? Terus kan maksud gue gini nih, internet di sana kan internet kan susah tuh ya. Iya. Biasanya kan masih muda-muda kayak kita nih kan masih sukanya main game-game online tuh. Terus gimana hiburan kalian apa di sana? Main ludo. Pelihara lele Bang nih Bang. Kalau kita banyak sih kegiatannya, ada yang pelihara lele, ada yang masak, ada yang serius ada pelihara lele? Ada pelihara lele? Iya, serius di kantor ada kolam lele. Kita ternak lele. Karena mahal kan ya di sana ya? Enggak sih ya, karena enggak ada hobi aja Bang. Sengaja. Tabong kirain bener kan? Mau main Farmville kan enggak ada internet tuh. Ya udah kita pelihara yang asli aja. Adu lele. Jadi adu lele gitu. Adu lele. Gimana Adunya cuma gini doang. Lele mah enggak pernah gini-gini. Ya sangkain ngadu lele kan. Kayak ngadu cupang gitu kan siapa tahu. Bang, sorry Bang Karena berapa sih? Udah ada yang pulang. Medi lagi pulang ya Bang. Medi lagi pulang. Oh, Pamit pulang iya. ya Bang. Udah malam Bang. Kalian nggak pulang juga? Nggak, tidur sini. Ini rumah kita Bang. Oh, penunggu kantor ya? Penunggu kantor ya? Oh ya, good. Demi internet yang lebih baik. Oh, kalau Duta kan wajar sih kalau internetan ya. Tulis ya kan dia kan harus video callan sama pacarnya kan. Oh iya. Gimana perkembangan sekarang, Dut? Calon apa? Calon pacar? Alhamdulillah kawinnya ditunda. Oh, ditunda ya. Kawinnya ya. Iya. Nikah dulu lah, Dut, baru kawin. Oh iya nikah ya Ella, jelasin lo. Tapi gue lihat Duta ini sekarang ini ya selisih maksud gue lebih ekspresif orangnya di Instagram gitu. Iya kan? Iya nggak sih lebih ekspresif ya? Itu karena pengaruh sebenarnya. Itu pengaruh karena gagal nikah atau gimana? Maksudnya ditunda nikahnya atau gimana? Liburan aja. Oh gitu. Pikirnya gara-gara nikah mah nangisnya dalam hati aja. Oh ya gitu ya. Tapi semoga nggak gagal beneran itu ya. Maksudnya ya semoga bisa ada waktu lain gitu. Wah jangan. Bukan gagal tapi mundur. Mundur, ditunda nikahnya ya. Iya ditunda. Nggak gagal amit gagal. Ditunda sampai kapan? Sampai waktu yang tidak tertentukan. Belum tahu. Sampai ditemukan vaksin Bang. Oh iya. Oke. Setelah setahun kan, Sulis mereka kan hampir setahun ya di sana ya Sulis ya? Iya, setahun ini kan Juni 24. Tahun terakhir. 24 Juni. Jadi seksi B. Jadi ada dong. Jadi kalian udah tahu dong apa yang nggak boleh dilakuin di Wamena, pantangan-pantangan dan apa yang bisa dilakukan di sana gitu loh. Kayak contohnya, gue dengar kalau di Papua khususnya itu nggak boleh nabrak babi gitu kan. Kayak contoh-contoh kayak gitu. Maksud gue apa sih yang nggak boleh dilakuin di Wamena gitu, yang dilarang, terlarang lah. Yang masalah nabrak babi kan juga nggak boleh. Ini Bang, yang terkait katanya nabrak babi sih sebenarnya kalau di Jawa juga nggak boleh nabrak babi gak sih? Oh nggak boleh ya? Emang siapa yang maksud gue siapa yang mau nabrak sengaja nabrak babi? kita aku 20 tahun di Jawa juga nggak pernah lihat orang nabrak babi sih. Ya jarang juga ada babi di Jawa. Jadi, nabrak hewan juga itu di seluruh dunia tidak boleh. Iya maksudnya. Iya. Iya maksudnya walaupun nggak sengaja gitu ketabrak gitu kan, kadang-kadang kan babi di sana kan nyebrang sembarangan kan, kayak kucing di sini gitu. Iya sih. Tapi tenang, kita punya pawang babi. Oh ada pawang babi? Iya ada. Iya. Ada. Siapa? Oh Duta. Boleh dong nanti dibuat vlognya, Duta dibuat vlognya. Vlog Pawang babinya dibuat. cara memawang babi. Promosi vlog. Kita sebenarnya bikin vlog loh Mbak. Tapi Apaan? ya pakai channel kantor sebenarnya. Ada di Kabupaten Wamena. Channelnya apa? Instagram siapa tahu pada pengen. Kabupaten Wamena ya namanya? Iya Kabupaten Wamena. Di sini itu ya. Perjalanan. Ini tugas yang edit nih, tugas yang edit. Editor.
Di sini nih. Sini, ini kosong. Sini loh, bukan situ, sini. Oh, Sini, Mbak. Ini. Oke, jadi maksud saya tuh selain tadi itu tuh babi tuh yang dilarang banget nih. Apa saja sih yang bener-bener nggak boleh dilakuin di sana gitu? Yang bener-bener Apa ya? terlarang. Tapi di tempat lain tuh biasa gitu. Maksudnya yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dilarang amat. Tapi di Wamena tuh dilarang banget. Bedaan budaya deh. Ya, betul. Kalau budaya pasti jelas ya, karena kan budaya itu kan. Jangan gitu dong. Ya, nanti disensor. Oh ya, sensor. Editor. Oh ya, silakan. Lanjut. Dia amuk gitu. Pokoknya udah Perbedaan. lagi lah. Perbedaan. Nggak apa-apa. Lanjut. Maksudnya gimana ya? Gimana ya bedanya itu? Apa ya? Sebenarnya nggak terlalu beda sih Bang. Kalau budaya mungkin kalau dari apa ya, kita mungkin di awal-awal kaget kalau melihat kok ada yang pakai koteka di jalan tuh kan. Oh, di itu sana hal yang masih? sangat- Emang ada? masih ada Mbak, Masih banyak malah. masih banyak. Terus ya itu mungkin perbedaannya sih itu. Tapi kalau dari ramah sebenarnya mereka sih ramah-ramah. Oh, ramah ya? Iya sebenarnya sih. Ya ramah, cuman Memang karena perawakannya kejadian- aja yang agak Iya. Di NTT Sebenarnya pun kalau ramah seperti sih itu ramah sih. banget. Orangnya Kalau kita baik-baik papasan banget. Di jalan tuh, kalau kita papasan di jalan tuh mereka suka nyapa duluan, pagi kakak, malam kakak. Gitu. Iya sih, Ramah-ramah memang, orang sini. memang sih, jujur menurut gue ya, gue juga kan NTT itu kan termasuk disangka orang timur ya, padahal tengah ya. Sebenarnya di NTT pun orangnya baik-baik sih. Menurut gue orang-orang timur tuh baik-baik. Nggak kayak yang Iya. dipikirin orang-orang. Iya, baik-baik, ramah-ramah kok orang kita tuh. Oh iya Bang, ada Apa? titipan pertanyaan ini Bang. Gimana? Dari Adinataka ya? Dari Adinata Kak. Dari Dulu waktu pertama kali ke sana terkait dengan akomodasi kayak rumah, kos gitu cari sendiri atau ada pendampingan dari kantor situ atau kayak gimana? Gimana sih? Gimana Dik? Dika belum ngomong dari tadi Mbak. Iya, ngomong Dik. Iya dong, Dik. Lu tuh kan ketua pas BPU, masa lu nggak pernah ngomong? Waduh, udah mulai. Sinyalnya udah Ya, mulai. Bang. Udah mulai sinyalnya. Gimana mau ngomong? Oke, lanjut. Aduh. Jadi gini, kita berangkat berempat ini tadi dari Jakarta ke Jayapura. Nah dari Jayapura kita naik ATR. Kalau nggak tahu ATR itu pesawat yang baling-baling yang duduknya cuma dua gitu. Oh iya, Ada yang tahu. di sini. Iya. Tahu. Ya gitu. Di NTT ada kok, NTT ada. Nah itu mungkin teman-teman pertama kali naik itu sih agak ngeri-ngeri juga sih. Terus sampai di bandara yang kita kena prank itu Mm-mm. deg-degan kan. Ya. Nah itu minggu pertama itu kita masih takut. Jadi kita semua bareng-bareng tidur di kantor. Oke. Oke. Nah baru setelah beberapa hari kita dikasih rumah dinas. Oh, Jadi di sini dikasih enaknya rumah. Oh gini. ada berarti ya. Ada kalau di sini ada. Kita nggak perlu ngekos. Rumah dinas di sini itu banyak. Nah kita Banyak ya? satu pegawai itu dapat satu rumah. Mantap. Oh iya. Rumahnya gede, bagus. Nah Jadi, kalau mau pindah Kalau sini mau aja ke Bang. Wamena ya. Rumah Iya, dapat rumah tuh 2. Enggak, gua mah di NTT cukup. 2 kamar, Nggak Bang. mau ke Wamena. Bisa Nggak, dikosin. Gua ngekos. Bisa dikosin. Lumayan kan? Gua ngekos Lontongnya aja. luas. Gak Kamar apa-apa, mandi gua dalam. ngekos. Iya. Oh, udah, mantap. Makasih, terima kasih tawarannya. Terima kasih. Masih 04, Bang. Mau nggak nih? Gak usah, gak perlu, makasih. Oh, jadi ada rumah Nah, dinas ya jadi di sana gitu. ya? Ada rumah dinas ya? Jadi gitu, kita dapat rumah dinas, satu pegawai, satu rumah. Tapi ya tahu sendiri lah. Ini kita berempat, rumah dinasnya nganggur. Kita kumpul lebih pilih di sini. Soalnya di rumah nggak bisa ngapa-ngapa, sinyal nggak masuk. Iya sih, benar. Jadi bukan sama aja bohong sih ya. Maksudnya nggak ada hiburan juga kan ya di rumah ya. Iya. Kita ke kantor tuh ya buat cari hiburan juga sih intinya gitu. Oh iya, bukan cari kerjaan, Dut. Ya, kerjaan kerja. Kalau udah free ya kita cari hiburan. Oke. Oke. Terus
Masih ada tulis. Masih ada kegiatan bareng-bareng yang rutin dilakuin sama kalian apa? Ya, kegiatan sosial Masak. kayak gitu ada nggak? Mengisi Kegiatan untuk sosial. mengisi waktu ya. Terus juga ya kalau seandainya kegiatan bareng-bareng aja deh. Kalau nggak ada kegiatan sosial, kegiatan yang memang Kalau bareng-bareng. kegiatan yang sama-sama sih kita lebih sering masak sih bang. Setiap hari tuh atau weekend Jago aja? nih, Ini jago nih. weekend biasanya nih jago masak nih. Oh. Ya wajar Dipaksa lah. jago bang. Dipaksa jago sebenarnya. Masak Iya, iya. seafood bisa. Seafood bisa. Mantap jiwa. Apalagi ya? Dika bukan jiwa, Bang. Minggu depan Oh masa iya, oh iya. Mantap Dika, mantap Dika. Lah kan saya enggak. Iya benar-benar. Oke, jadi kegiatannya sih Mau masak kebanyakan. babi. Awas lu di prank Dika masak babi dia. Oh iya benar. Ya teman-teman ya makan ya. Ternyata masak babi dia. Oh enak Dik. Apa Dik? Babi. Oke, artinya kegiatan di sana cuman masak-masak gitu. Maksudnya nggak ada olahraga bareng atau Kok lain. cuman masak. Masak itu bisa 3 jam loh Dik. Iya loh. Bang. Oke. Karena kita Tapi maksud banyak. gua, ada nggak sih kegiatan lain kayak olahraga bareng gitu atau main basket, main bola gitu kan atau main panah-panahan tadi? Kan siapa tahu gitu. Panah-panahan. Ada nggak? Nggak biasa kita kegiatan? kalau Jumat main volley lah seperti KPPN pada umumnya. Oh, jadi Cuma olahraga pada KPPN KPPN umumnya. pada umumnya. Iya. Masih pada Kadang umumnya ya futsal artinya juga. ya. Masih ada yang nanya Lanjut. nih. Katanya biasanya pulang itu ke rumah berapa bulan sekali sih gitu. Mm-mm. Kira-kira kalau Udah seandainya punya duit banyak nih kalian itu maksud gua, kira-kira dibolehin kantor tuh pulang berapa bulan sekali atau memang bisa sebulan sekali pulang gitu loh. Ya, sebenarnya tiap bulan sih bisa kalau mau, Boleh tapi ya? kan tiketnya mahal ya. Betul. Ini Itu teman tadi kita ya. nih setahun nggak pulang nih. Iya, setahun nggak pulang. Setahun nggak pulang. Rumah bang. Lebar rumah. Bapak Ini ibunya juga Kak. lupa kayaknya kalau punya anak. Jadi Natalan kemarin nggak sempat pulang ya, Dik? Enggak, udah setahun ini. Oh. Jadi kalau Kalau pulang Jiwa itu ya sama Duta pulang. Udah, alhamdulillah pulang sekali. aku udah 3 kali. Oh, Jiwa udah 3 kali. Kalau Duta mah udah sempet lamaran malah. Iya. Iya, tapi memang belum Jadi jadi kalau nikah sering aja. Ella dibahas mulu. Nyesek tuh Mas di gua. Ya semoga secepatnya lah Dit, ya. Amin. Ini ada pertanyaan menarik nih. Sorry. Lihat nih, ada pertanyaan Apaan? menarik. Katanya hal apa aja pas DTU yang sudah kalian terapkan di sana nih. Jadi kan DTU Wah banyak coy. Banyak. banyak ya. Banyak. Sangat berpengaruh Apalagi dong ya waktu artinya ya. Waktu kerusuhan September itu banyak banget. Banyak. Coba Ji, jelasin Ji. Kasih tahu Dut. Gue lupa. Banyak banget ya waktu kita DTU kan ada tuh yang namanya makan bareng-bareng. Nah, itu waktu kerusuhan tuh bukan waktu kerusuhan doang sih, emang kita rutin makan bareng-bareng di sini. Artinya bisa masak juga ya. Dit? Terus terus yang berkesan juga kan di DTU itu kadang suka ada sirine malam ya, apa? Betul. Ya, betul, sirine betul. malam gitu kan. Nah, itu waktu kerusuhan tuh kemarin Sigap pakai. ya? Oh. Tiga Jadi ya? tiba-tiba serius. Mantap. Ini serius. Jadi Mantap. jam 1 itu kita kan lagi ngungsi di Kodim. Jam 1 itu kita lagi ngungsi di Kodim. Udah pada tidur itu. Tiba-tiba, kita udah pada tidur tuh. Nah, tiba-tiba ada yang bunyiin kayak apa sih lonceng gitu. Katanya Ada suruh waspada karena katanya diserang kan. Nah, ada serangan. Nah, kita Langsung akhirnya bangun bawa parang semua. kita bawa senjata apapun yang bisa kita pakai untuk bela diri. Lu bawa Dut? Mantap. Gua bawa itu sih yang buat pemulung itu. Ya itu. Ini kan tajam kan ujungnya. Iya betul. Ujungnya kan tajam kan ya Dit ya. Ujungnya tajam. Pokoknya apa yang bisa dipegang buat bertahan ya kita bawa gitu. Betul. Tapi kita nggak teriak siswa gitu sih. gitu. Aman. Enggak ya. Kita masih sadar. Sama satu lagi Mbak, yang
DTO diajarin sama kita itu 3 hari kita nggak mandi itu kan. Oh, Aku iya. sama si Itu Dika kepake ini banget ya. hampir Kepake 4 hari banget. kita nggak mandi. Mantap. Kepake Iya. banget itu. Pas rusuh. Mantap Duta. Pas Mantap rusuh. Ardit sekarang. Mantap Ardit. Jadi DTO itu kepake. Iya. Tapi kalau di Wamena. Oh, kalau di Wamena ya. Oh, kalau di Wamena. Berarti Dan lu ada tahu sisi nggak sih? positifnya. Lu tahu nggak sih pas kita udah berhari nggak mandi tuh kan kita evakuasi ke Jayapura. Iya, betul. Nah, waktu kita evakuasi ke Jayapura tuh gua kedapetan naik pesawat Hercules yang isinya jenazah. Mantap. Dan itu di samping gua jenazahnya, jadi udah badan gua bau nggak mandi, di samping Bau juga mayat. bau jenazah, jadi Jadi bawa mayat Iya. tuh turun-turun. jadi udah iya Ya begitu. enggak gitu dong. Oh, Kenapa bau itu? Bahaya sekali ini kontennya ya. iya nih. Satu nih pertanyaan terakhir nih. Apaan? Ini kan katanya kan kalau seandainya kalian pengen cepet-cepet keluar dari penempatan itu, kalian itu pertama itu kan harus ini ya cari beasiswa buat belajar. Udah ada persiapan belum buat ke sana? Buat belajar lagi. Ada sih Kuliah lagi, sebenarnya. sekolah lagi. Udah nggak ada. Biar keren apa sih? Sama ya udahlah, jalanin aja lah gitu lah. Oke. Persiapan mah. Iya, iya. Tapi ini Mbak, tapi ini kemarin kita tuh sempat cari info ya kan. Hmm. Karena kita tuh 6 bulan di Wamena, baru 6 bulan di Wamena. Udah 6 bulan, sorry jangan baru. Kalau baru tuh terusannya betah ya kan. Udah 6 bulan di Wamena, kita tuh ngerasa kok bosen ya kan. Terus akhirnya kita tuh nyoba di UT sini kan. Cuman karena apa namanya satu dan lain hal akhirnya kita nggak bisa. Iya. Kita malah disuruh baca PMK sama. Jadi di aturannya tuh kan harus 2 tahun kan. Iya, Iya, memang harus 2 betul. tahun. Harus 2 tahun, betul. Iya. Kita Jadi masih ya, iklan. udah lah nggak udah persiapan lah nggak ada. Oke. Pokoknya kita cuman persiapannya senjata aja, Pak. Iya, cuman persiapan kalau disuruh lari ya lari. Kalau ada tengah itu bangun. Oke, artinya kan gini, setiap kemungkinan besar nih, ini kan kemungkinan besar ya. Maksudnya setiap ini kan 5 tahun katanya sih, kata kasih gue di sini katanya 5 tahun kita Woi, itu. Kelama. Iya, enggak tuh serius katanya 5 tahun, iya 5 tahun minimal penempatan baru kita penempatan berikutnya gitu maksud gua. Itu harapan kalian penempatan selanjutnya bakal di mana? Satu-satu deh dari kalian berempat. Harapan, namun juga harapan. Harapan. Yang tapi yang logis ya. Teman-teman ini Tapi yang logis ya maksud gua. ini Jangan Ya Oh, maksudnya masih KPPN kan? Masih KPPN kan? Nggak mungkin IMF gitu kan nggak mungkin kan? Iya, Nggak, betul. siapa tahu kan Si ke puskesmas kan nggak mungkin kan. Puskesmas, nggak Mungkin mungkin dong. kan? Nggak mungkin dong. atau jadi kepala Nggak sekolah. mungkin dong, gitu kan. nggak mungkin. Masa penempatan selanjutnya IMF gitu kan nggak? Nggak mungkin dong, ya dong. Jadi kalau kita ya kan kita ya aku Duta Jiwa Medi Dika itu kan kalau Medi nggak tahu sih ya tapi kalau kita Baru. enggak serius. Kalau kita berempat sih kalau misalkan suruh 5 tahun ya nanti kita carilah gimana caranya kita tuh biar bisa keluar dari sini. Kasihan tuh loh banyak yang nunggu. Iya. Lulusan baru kan banyak yang nunggu. Mereka tuh kan katanya udah situ. kesini gitu loh. Jadi Iya, kan gantiin benar. kita ya kan. Benar. Katanya sih Tapi cara tapi kalau 5 tahun sih nggak bisa ngebayangin kita bakal jadi apa di 5 tahun ke depan sih. Soalnya ini jalan 1 tahun belum aja kita udah kayak gini nih. Mata genit. Itu mungkin jadi vlogger loh dia. Jadi ya mungkin ya semoga jangan sampai 5 tahun lah. ya Nggak, pada 3 tahun intinya lah sih ya. kita 3 tahun penempatan kedua di mana aja nggak apa-apa. Nah, Asal Asal- enggak juga. Tadi yang belum putus. Sebenarnya kita penempatan di mana aja nggak apa. Harapan kita ya kita keluar dari Papua gitu ke Jawa, ke Jakarta. Barat tuh. Enggak, kan Kan coy. kata gua kan ini yang Maksudnya ada logis, gunung masa ke tengah. Jawa. Kata gua kan yang logis, masa ke Logis Jawa? lah. Logis lah. Setidaknya Oke. setidaknya bisa mendekati Jawa, Pak. Iya Nah, benar. itu. Ya Kalimantan. Setidaknya Sulawesi lah. ya. Ya NTT lah, Antara kalian kan Sulawesi, NTT. Bali, Makassar, Bali. Makassar bisa coy.
Iya, Kalimantan gitu kan. Kan baru Sebagai penutup, sama kayak sebagai Sulisto ya. penutup ya. Bisa ketemu Kita sebagai nanti ya penutup kan. nih, sebagai penutup. Ya, boleh. Ada nggak pesan-pesan kalian nih buat yang bakal penempatan nanti gitu, adik-adik kita yang bakal penempatan atau yang masih kuliah gitu. Kita menyambut kalian, bro. Iya. Welcome to the family, bro. Pesannya kita sampaikan ketika kalian sampai di sini aja ya. Oke. Biar penasaran ya. Biar penasaran ya. Nanti pesannya kita sampaikan ketika kalian pada sampai sini gitu. Oh, Enggak, menurut gue sih, menurut gue jangan takut lah penempatan di mana aja lah di bawah. Malah lu tahu. Iya. Waktu awal-awal emang kita takut banget ya, tapi kalau udah jalan setahun ya udah mau gimana lagi kan. Kan kita udah Artinya- nggak dikasih pilihan ya. Ya udah. Artinya bukan karena ya udahlah terima ikhlas, bukan ya, karena ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Enggak. Iya, tahu mau kan gimana lagi gitu. udah nggak ada pilihan, Bang. Itu sama aja, coy. Oh iya, Itu sama aja nggak sih yang ngomongin. Cuman ngulangin kata-kata doang. Oke. Gimana sih? Masih ada yang lain? jadi intinya pesan-pesan buat yang bentar lagi nerima SK nih dari anak STAN kan udah mau penempatan nih. Jangan pernah takut buat penempatan dimanapun, katanya gitu kan. Iya, sama kita siap menyambut kalian semua gitu. Ya nggak Dengan semua sih. prank-pranknya. Enggak Nggak ada prank. Bener. Angkatan kita baik-baik, kita bukan pendendam. bukan dendam. Paling juga Paling- cuma kerusuhan. Oke. Nanti Kalau gitu kita ajak jalan-jalan deh anak-anak barunya, adik-adiknya kita ajak jalan-jalan. Oke. Kalau gitu kita Terus kita tinggal di tengah jalan. di kandang babi ya. Oke, kalau gitu. Kalau gitu kita sudahi sampai di sini dulu ya. Podcast. Oke, apa ini maaf namanya? ya, kita Apa ini banyak namanya, ketawanya. Apa kabar Kok kau podcast di sih, sana? Mbak? Oh, apa kabar kau? Apa kabar kau di sana kan? Baik-baik aja. Baik. Baik-baik Kok aja. malah dijawab? Kan judul. Gimana? Oke, kalau gitu saya Tabah dan rekan saya Tulis dan narasumber kita dari mana? Dari mana narasumber? Wamena. Mantap. Wamena. Dulu. Jakarta. Dadah. Sampai jumpa lagi. Dadah, makasih.